Bergeser ke Jawa Barat, upaya menemukan puluhan korban longsor di Kampung Pasir Langu, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat terus dipercepat. Tim SAR gabungan menambah kekuatan 17 alat berat untuk membuka akses dan memperluas area pencarian di zona rawan. Pemirsa, sejak pagi tadi, operasi SAR difokuskan pada 3 sektor utama, serta sektor tambahan yang berada di wilayah lebih tinggi di dekat kaki Gunung Burangrang. Penambahan 17 alat berat dilakukan agar proses evakuasi bisa menjangkau timbunan material yang semakin padat dan luas. Meski demikian, cuaca masih menjadi tantangan utama, pemirsa. Beberapa kali proses evakuasi seperti ini terkendala cuaca ya, dan membuat pergerakan personil harus menyesuaikan situasi lapangan agar tetap aman. Ya, dan memang di hari kelima pencarian korban bencana tanah longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat sempat dihentikan sementara. Penghentian dilakukan akibat cuaca yang tidak menentu serta tingginya potensi longsor susulan di lokasi kejadian. Pencarian korban longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat masih terus dilakukan tim Basarnas. Alat berat dikerahkan untuk membantu proses pencarian jenazah korban. Cuaca buruk menjadi salah satu penghambat bagi tim SAR gabungan di lapangan untuk mencari korban. Petugas yang berada di worksite untuk berhenti sejenak. Bahkan tim SAR gabungan terpaksa 2 kali menghentikan proses pencarian korban longsor akibat cuaca buruk dan kontur tanah yang tidak stabil dan dikhawatirkan terjadi longsor susulan. Proses pencarian masih berfokus pada penyisiran di sektor A dan sektor B. Sementara pencarian di hari kelima dimaksimalkan menggunakan alat berat di sektor A1. Untuk pencarian hari kelima di sektor A1, pagi tadi sudah dimulai di pukul 7.00, namun terkendala oleh cuaca. Kami hentikan sementara, kami lanjut pukul 8.45 sampai sekarang. Terkendala hanya curah hujan yang tidak menentu, jadi itu yang membuat unsur SAR gabungan menjadi suatu problem atau kendala. Tim SAR gabungan telah mengevakuasi sebanyak 50 kantong jenazah. Sementara jenazah yang berhasil diidentifikasi sebanyak 35 jenazah, sedangkan 32 orang masih dalam proses pencarian. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan. Pemirsa, titik longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat tidak terlihat dari pantauan udara. Titik longsor tidak terlihat karena tertutup awan. Bertolak dari Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta, maskapai penerbangan Susi Air melakukan pantauan udara untuk melihat titik langsung longsor di Kecamatan Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat. Akan tetapi titik longsor tidak terlihat pada hari ini. Pantauan udara yang dilakukan di ketinggian 3.500 kaki ini tidak bisa melihat daerah longsor karena tertutup awan. Tidak hanya tertutup awan saja, seperti yang kita lihat ini ya, gerimis, hujan mempengaruhi juga tidak terlihatnya daerah longsor. Pesawat tidak bisa terlalu dekat melihat lantaran Gunung Burangrang sendiri memiliki ketinggian 3.500 meter di atas permukaan laut. Pemirsa, kita ke Karawang. Hari ke-11 banjir di Teluk Jambe Barat Karawang berangsur surut. Akan tetapi ratusan rumah masih terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 1,3 meter. Hari ke-11 banjir di Karawang kini mulai menunjukkan penurunan debit air secara signifikan. Warga memanfaatkan kondisi ini untuk membersihkan rumah dari sisa material banjir, mencuci perabotan rumah, dan mencuci pakaian. 70% wilayah banjir sudah surut, namun masih terdapat ratusan rumah yang terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 1,3 meter. Kondisi ini membuat aktivitas warga terbatas dan sebagian memilih bertahan di pengungsian. Pemerintah daerah terus melakukan pemantauan serta menyalurkan bantuan hingga banjir surut total dan warga dapat kembali ke rumah masing-masing. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Hari ke-6, banjir di Subang, Jawa Barat ternyata masih terjadi. Ribuan rumah terendam, sementara ratusan orang masih bertahan di pengungsian.
Banjir yang merendam ribuan rumah di Subang, Jawa Barat masih terjadi. Meski mulai surut, warga masih mengungsi ke tempat yang lebih aman. Ketinggian banjir bervariasi mulai dari 30 cm hingga 70 cm. 100 orang di Desa Mulyasari, Kecamatan Pamanukan yang rumahnya masih terendam banjir bertahan di rumahnya. Masih ada tempat tidur mah udah aja, nggak usah ngungsi. Tempat tidurnya di atas genangan air. Iya, Oh, air. berarti Bapak tidur di sini. Ya di rumah. Ada juga warga yang mengungsi di bawah flyover Jalan Pantura Pamanukan hingga air di rumahnya benar-benar surut. Dari Senin di sini. Terus Belum pun sampai sekarang. belum pulang. Belum. Tempat saya kan di sana di rumah anak. Ini di odong-odongnya. Warga terdampak berharap adanya bantuan pemerintah berupa selimut hingga popok bayi. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Di Indramayu juga banjir pemirsa dengan ketinggian 70 cm menerjang 4 kelurahan di Indramayu, Jawa Barat. Banjir diakibatkan curah hujan tinggi membuat lebih dari 800 rumah terendam. Empat kelurahan di Indramayu, Jawa Barat terdampak banjir. Meski berangsur surut, ketinggian air masih mencapai ketinggian 70 cm. Sebagian besar warga mengungsi ke rumah sanak saudaranya yang lebih aman. Warga mengaku banjir kali ini merupakan yang terparah sepanjang tahun. Selain intensitas curah hujan tinggi, banjir juga diperparah dengan drainase yang tidak berfungsi. Hingga hari kedua banjir, bantuan belum tersalurkan. Pas balik ke sini, kaget saya lupa airnya udah masuk. Dan udah masuk ke kamar juga, kasur kan udah pada basah ya, terus juga udah tenggelamin itu kulkas. Iya, jadi kita amanin itu dulu sih barang-barang elektronik sama surat-surat penting. Banjir hujan terus nggak berhenti tuh. Kalau kemarin ada mending, walaupun ada hujan juga ada berhenti sampai diberesin tuh bisa masuk tuh. Tapi sekarang nggak bisa. Warga berharap bantuan segera datang dan pemerintah mengambil langkah antisipatif memperbaiki saluran irigasi agar banjir serupa tidak terus terulang. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Bergeser ke Jawa Barat, upaya menemukan puluhan korban longsor di Kampung Pasir Langu, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat terus dipercepat. Tim SAR gabungan menambah kekuatan 17 alat berat untuk membuka akses dan memperluas area pencarian di zona rawan. Pemirsa, sejak pagi tadi, operasi SAR difokuskan pada 3 sektor utama, serta sektor tambahan yang berada di wilayah lebih tinggi di dekat kaki Gunung Burangrang. Penambahan 17 alat berat dilakukan agar proses evakuasi bisa menjangkau timbunan material yang semakin padat dan luas. Meski demikian, cuaca masih menjadi tantangan utama, pemirsa. Beberapa kali proses evakuasi seperti ini terkendala cuaca ya, dan membuat pergerakan personil harus menyesuaikan situasi lapangan agar tetap aman.